Tinjau dari kondisi geografis, SMAN 1 Anjir Muara terletak di Jalan Handil Bahalang, Sungai Punggu Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, yang berada di daerah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, maka proses pembelajaran di SMAN 1 Anjir Muara bisa dikatakan kondusif karena jauh dari jalan raya dan pusat keramaian. Sejak awal pendirian pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, SMA Negeri 1 Anjir Muara memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam menunjang proses pembelajaran seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, musola, lapangan voli, ruang OSIS, ruang OKS, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium komputer, serta akses internet yang baik. Oke, kalau ibu bilang fisika, oke keren, boleh tepuk tangan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dina Novita SPD. Saya adalah seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Anjir Muara. Tepatnya berada di Desa Sungai Punggu Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di kelas 11 MIPA SMAN 1 Anjir Muara dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum HOK. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Apa kabar? Baik. Diki sehat? Sehat. Alhamdulillah.
Oke, di pagi yang cerah ini jumpa lagi dengan Ibu tentunya pada mapel fisika. Oke, masih ingat ya, masih pagi, masih semangat. Kalau Ibu bilang fisika, oke, keren, boleh tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa. Silahkan Muhammad Diki yang pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, hendaklah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni warjuni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Oke, terima kasih Diki sudah memimpin doa dengan baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alma. Selain Alma ada? Alma tadi alasannya kenapa? Kenapa Haris, Alma? Ya, ada keluarga yang meninggal. Turut berduka ya untuk Alma. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa mengikhlaskan. Oke. Nah, sekarang sama-sama kita perhatikan slide Ibu di depan. Ibu punya 2 buah gambar. Oke, yang pertama gambar apa, Halimah? Ketapel. Oke. Sekarang gambar yang kedua. Plastisin. Oke, good job. Yang kedua adalah plastisin. Apa bedanya kalau dari jenis sifatnya? Masih ingat materi kita yang sebelumnya? Kalau ketapel gimana? Rapiin. Elastisitas. Elastis. Kalau yang plastisin? Apa? Plastis. Oke, good job. Nah, jadi yang mau kita pelajari hari ini itu adalah tentang materi hukum Hok. Oke. Adapun di sini Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya yang mau kita capai. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD kontekstual, kalian diharapkan mampu yang pertama menyebutkan contoh penerapan hukum Hok dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan hubungan antara gaya tarik benda dengan pertambahan panjang pegas dengan tepat. Yang ketiga, menentukan nilai konstanta kekakuan benda dengan benar. Yang keempat, memformulasikan persamaan hukum Hok. Yang kelima, nah ini nanti yang akan aktivitas kita lakukan, yaitu melakukan percobaan hukum Hok. Yang keenam, membuat grafik gaya pegas. Yang ketujuh, mengolah dan menganalisis hasil percobaan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, setelah tujuan, nah sekarang sama-sama kita perhatikan. Oke, cukup. Oke, tadi dari tayangan video, ada video anak-anak lagi ngapain, Halimah? Loncat-loncat. Loncat-loncat. Semua juga lihat ya. Ada anak kecil loncat-loncat di mana tuh? Di kasur. Oke, jadi di sini Ibu punya pernyataan. Nah, anak tersebut suka melompat-lompat di atas kasur. Tadi juga kalian lihat kan, ketika melompatkan kaki di atas kasur, anak tersebut merasakan badannya kembali terlempar. Iya apa tidak? Iya. Seperti ada gaya dari bawah kasur yang memberikan dorongan pada badannya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada gaya pegas. Karena ada gaya pegas. Oke, kita simpan dulu jawaban Haris. Nah, sekarang untuk sama-sama mengetahui apakah jawaban Haris tadi sudah tepat atau bagaimana. Nah, seperti biasa, mari kita berkelompok. Silakan moving ke kelompoknya masing-masing. Tunjuk aja.
Oke, sudah berkelompok. Ini Ibu bagi bahan ajar dan LKPD-nya. Nanti sama-sama diskusikan. Oke, nah sekarang perhatikan. Tujuan percobaan kita pada hari ini adalah, lihat slide Ibu di depan. Nah, tujuannya menyelidiki hubungan antara gaya tarik pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nanti kalian akan melakukan penyelidikan gimana sih hubungannya gaya dengan pertambahan panjang. Oke, nah sekarang perhatikan di LKPD-nya. Nah, alat dan bahannya sudah sama-sama disiapkan di atas meja. Nanti kalian pasangkan seperti ini. Kemudian nanti diukur dulu panjang awal pegasnya ya. Setelah itu kalian gantungi beban yang pertama 50 gram. Ukur kembali pertambahan panjangnya. Setelah selesai catat pada tabel pengamatan. Nih. Nah, masukkan di tabel pengamatan sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kalau Ibu minta kalian mengerjakan sekarang, praktikumnya bisa? Bisa. Oke, silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Panjang awalnya sudah diukur? Sudah? Oke. Jangan lupa konversi satuan ya. Panjang awalnya sudah diukur. Melihatnya tuh harus rata-rata ya, boleh jadi acuan. Tapi kadang bisa nggak sama kan. Ini panjang awalnya 20. Biar diubah. Diubah dulu. Panjang awal 16. Tulis dulu di sini konversi dari sentimeter ke meter berapa. 16 cm berapa meter? Ini pakai bagi 100. Bagi 100. Iya. Mana? Pertambahan panjang dikurang panjang awal. Iya, betul. Pertambahan panjangnya Panjang diubah ke boleh mau diubah ke meter dulu atau tetap dalam senti tapi di akhir diubah boleh. Langsung ubah boleh lagi. Ini misalkan 36 dikurang 16 berapa? 20 cm. Nah, yang 20 cm baru diubah ke meter. Boleh seperti itu. Senyamannya kalian aja. Nah, bebas. Silahkan diskusikan. Sudah kalian konversi ke meter? Oke. Sudah ketemu kalau kalian data yang terdahulu? Tapi kan yang bisa dipakai yang di sini. Yang ininya sudah sampai mana? Oke, lanjutkan. Gimana kelompoknya Rapi'i? Oke, good job. Lanjutkan.
Oke, gimana kelompok 1? Sudah siap? Oke, silahkan maju. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kumhok. Rumusan masalah akan dibacakan pada Hirdayanti. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan antara gaya yang dikerjakan dengan pertambahan panjang pegas atau karet? Rumusan hipotesa, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pada pegas. Hasil pengamatan, panjang awal 12 cm, massa beban 0,05 kg, 0,1 kg, 0,15 kg. Pertambahan panjang 0,17 cm, 0,255 cm, 0,38 cm. Gayanya 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5, 0,1 dikali 10 sama dengan 1, 0,15 dikali 10 sama dengan 1,5. Konstanta pegas 0,5 dibagi 0,17, 2,94. 1 dibagi 0,255 sama dengan 3,92. 1,5 dibagi 0,38 sama dengan 3,94. Analisis data akan dibacakan kepada Maimunah. Analisis data. 1. Jelaskan bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas atau karet. Besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegas. Selanjutnya kami akan menjelaskan grafik hubungan antara gaya dan delta X. Gaya 0,5, delta X-nya 2,94. Gaya 1, delta X-nya 3,92. Gaya 1,5, delta X-nya 3,94. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Aulia. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan kepada pegas berpengaruh terhadap pertambahan panjang pada pegas. Dengan kata lain, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar pertambahan panjang pegas, semakin besar pula gaya pada pegas. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Setiap benda memiliki sifat elastis. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami jawab. Semua benda tidak memiliki sifat elastis. Baiklah, ada yang ingin lagi ditanyakan? Angkat tangan. Oke, dari kelompoknya Taufan. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah hukum Hooke hanya berlaku pada benda elastis? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawabkan oleh Maimunah. Jawabannya ya, karena hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya. Ada yang ingin lagi ditanyakan? Apa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan, jelaskan bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas atau karet. Baiklah, akan dijawabkan oleh Dayanti. Jawabannya adalah besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegas. Baik, dari kelompok 3, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa diterima. Oke.
Ada yang lagi ingin ditanyakan? Cukup dulu. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain juga sudah mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang tadi cukup bagus ya, yang bertanya, yang menjawab, Ibu beri apresiasi. Keren sekali. Oke, nah sekarang perhatikan sama-sama slide Ibu di depan. Nah, jadi tadi materi kita yang kita pelajari itu tentang hukum Hooke, di mana kita menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Tadi Ibu masih ingat pertanyaan dari kelompok 4. Apakah benda elastis ya tadi? Apakah semua benda bersifat elastis? Sudah bagus jawaban dari kelompok 1, jawabannya tidak, karena tadi kayak contoh di awal, yang elastis adalah ketapel, sedangkan yang plastisin plastis. Nah, jadi tidak semua benda elastis ya. Nah, kemudian lagi tadi pertanyaan dari kelompoknya Diki. Pertanyaannya tadi, apakah hukum Hooke berlaku hanya untuk benda elastis? Jawabannya tentu iya, karena kalau benda plastis, apakah dia bisa kembali ke bentuk asal? Tidak, maka tidak kan. Nah, kemudian yang tadi terakhir, bagaimana sih hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan? Hubungannya berbanding lurus. Artinya, nih, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin ya. Jadi artinya dia berbanding lurus. Oke, nah sekarang kalau ditanya gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang lihat slide Ibu di depan. Yang anak-anak tadi loncatnya di mana? Kasur spring bed. Kemudian lagi yang sifatnya penerapan hukum Hooke ada ketapel. Kemudian busur panah. Nah, yang keempat shock breaker. Ini adanya di mana? Di sepeda motor. Kemudian yang kelima, ayunan bayi, dan lain-lain. Masih banyak lagi kalau kalian mau cari tahu. Bisa aja nanti searching di Google atau di buku manapun. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang kembali ke posisi awal kalian. Tadi kita sudah sama-sama diskusi, sudah presentasi, sudah tanya jawab. Nah, yang berikutnya tinggal membuat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan angkat tangan? Oke, silahkan Taupan Ilmi. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya atau tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersifat elastis, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang dari posisi awalnya. Oke, good job. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Taupan. Oke, sudah keren sekali. Ini betul sekali ya apa yang dikatakan Taupan. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Artinya, semakin besar gaya yang kita kerjakan, maka akan semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Nah, berikutnya, seperti biasa, kalau sudah menyimpulkan, maka yang berikutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, silahkan keluarkan handphonenya. Nah, Ibu kirim link di WhatsApp grup kita. Tunggu, masih OTW. Nah, sudah, silahkan diklik, kalian jawab. Di situ kan soalnya pilihan ganda ya, tapi Ibu tetap mau minta gimana proses kalian mengerjakannya. Tuliskan hasil pengerjaannya di sini. Ada yang masih loading?
Jawabnya di sini ya. Langkahnya gimana? Punyamu di sini. Firda, tapi I ada. Oke. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, nih di slide Ibu di depan sudah ada 12 orang yang mengirimkan jawaban. Wow, good job nih. Di antara 12 ini, nih poinnya 100 semua. Masih ditunggu yang 4 sisanya. Oke, tadi sudah melakukan evaluasi. Yang berikutnya, kita seperti biasa kalau sudah selesai akan melakukan refleksi. Nah, yang kalau sebelum-sebelumnya Ibu gunakan Google Formulir, ini Ibu pakai aplikasi Mentimeter. Oke, jadi kalian buka Google, kemudian ketikkan menti.com. Sudah? Ketik menti.com. Sudah? Nah, sekarang masukkan kode yang di atas. Nih, Ibu tunjukkan. Kode yang ini. Atau Ibu tuliskan, terlalu kecil. Masukkan kode 29007632. Enter kode, kemudian tuliskan satu kata, misalkan senang, happy, bahagia, seperti itu. Silakan. Oke, senang. Siapa lagi, ayo? Oke, terima kasih atas refleksinya. Wow, keren-keren nih. Ada yang bilang mantap, happy, asik, keren, bahagia, asik, senang. Tapi yang banyak di sini yang paling gede itu tulisan senang. Artinya lumayan ya, senang ya belajar fisika dengan Ibu. Di sini ada nyempil Diki dan Iki nih. Si paling aktif nih. Oke, jadi karena kita sudah melakukan refleksi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa, karena di awal sudah diawali dengan berdoa, maka di akhir baiknya juga berdoa. Oke, silahkan pimpin doa Muhammad Diki kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran, dapat kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, terima kasih Diki sudah memimpin doa dengan baik. Terima kasih pula atas kerjasama kita hari ini dalam pembelajaran hukum HOK. Nah, yang untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti kalian pelajari tentang hubungan seri dan paralel pegasnya. Bisa lewat HP, bisa lewat buku, atau bisa juga kalian jalan-jalan ke perpustakaan cari materi yang tadi Ibu sebut. Bisa dipahami? Oke. Demikian sampai sini Ibu akhiri. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua.